1020 ya. 1280 lah, yang standar kan, 1280. Kemudian yang bawahnya kita buat 720 saja. 720 sampai sini. Kemudian saya lupa nih, yang ini ya, yang horizontal dulu. Yang horizontal itu dibuat ukuran lebarnya 1000. Horizontal dulu tadi saya lupa. Horizontal 1280, and then heightnya adalah 720. Till here you can get it. Bisa ikuti ya. Terus 20. Okay, till here. Can you follow me? Okay, let's submit. Setelah submit, first thing to do di sini kita harus halo, bisa ikuti ya. Sebelum kita nambahin section atau nambahin halaman, pertama dulu klik page. Ada sesuatu yang harus saya matikan. Page, sudah klik page. Ya, sebentar ya. Oke. Page ada di sini di atas, page. Paling kanan atas ya, page. Kemudian klik navigate setting. Klik seperti ini. Terus ada yang ketinggalan ya. Saya ulangi lagi, page, navigate setting. Oke. Sampai sini ada gambar rumah ya. There is a home icon here. Sudah? Ada gambar rumah, klik gambar rumahnya. Iya, klik sampai muncul tanda biru. Oke, the blue line di sana muncul. Setelah muncul tanda biru, ada sebelah kanan, in the right side there is a visible, maka uncheck. Jadi checklistnya dihilangkan, uncheck. Sampai sini, submit. Can you follow me? Submit, good, that's pretty good ya. Yang lain buffering nggak? Oke, sambil page ke navigate setting, ada warna hitam di bawahnya animation kan, page, oke, navigate setting, kemudian klik gambar rumah. Gambar rumah, saya ulangi deh, sambil gambar rumah, terus klik home, gambar rumah ini, sampai muncul the blue line, and then di sini kan ada checklist ya di visible, nah maka itu checklistnya dihilangkan atau uncheck, and then submit. Till here, can you follow me? Alhamdulillah, cerdas semua ya. Sudah makan roti mungkin dan minum susu. Oh, puasa, alhamdulillah, puasa lebih cerdas lagi kalau tidak ngantuk. Oke, sekarang kita lanjutin menambahkan halaman. Rencana kita akan menambahkan 5 halaman saja. Karena untuk pembelajaran ini lebih sederhana, bisa dipahami, nanti bisa Anda kembangkan secara lebih detail lagi. Yang pertama, ini kita kasih halaman namanya halaman start page. Klik kanan. Klik kanan ini. Klik kanan ada default section kan? Klik kanan di atasnya default section.
di atas default section, klik kanan. Ada? Kelihatan nggak? Di atasnya default section. Yes, rename section. Ini adalah halaman start page. Start page itu halaman muka lah, halaman paling awal. Halaman paling awal dari program Anda adalah start page. Apa yang nggak tahu? Ini di rename, kemudian ganti start page. Iya. Sama dengan di atas tuh loh, start page. Cuma ini kan untuk halaman pertama maksud saya. Ya, ada yang mengeluh. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa mengirimkan rekaman ini deh. Submit. Ini kan halaman pertama ketika Anda buka Android. Kemudian saya lanjut ke halaman ini, tambahin new section. New section ini adalah halaman menu. Oke, biar gampang saya kasih nama menu. Menu itu bahasa Britishnya menu. Menu. Till here? Still with me? Nah, diklik kanan betul sekali. Klik kanan, ada new section. New section. Setelah muncul, nanti ini diganti rename section, rename nambahin ganti namanya menjadi menu. Menu itu berarti beberapa isian yang akan Anda pakai. Oh, rename nih, klik kanan, klik kanan. Klik kanan bisa, Adek? Ada rename section kan? Oh, Anda klik kanannya di atas ini nih yang warna abu-abu lebih hitam. Adek, coba klik kanan. Ada tulisan menu, tulisan start page. Ada rename? Alhamdulillah, akhirnya ya. Sudah sampai sini? Oke. Hilang apanya? Menu, di tulisan menu seperti ini, menu. Submit. Bisa ya? Sudah mulai dengar? Oke, kalau sudah saya tambahin lagi, kan ini menu. Kita akan punya jenis atau materi berapa materi. Kita contohnya 2 materi saja ya. Berarti dalam menu tersebut nanti ada 2 materi. Pertama tentang apa ya, adjektif misalkan. Yang kedua tentang preposisi. Contoh seperti itu contoh saja. Jadi di menu itu kalau Anda punya 10 materi, berarti di menu tersebut bisa diisi 10 materi. But here supaya lebih sederhana, di menu itu diisi 2 saja. Jadi nanti Anda di menu itu diisi yang pertama tentang misalkan adjective, and then the second one tentang preposisi. Contoh seperti itu aja deh. Tapi nanti akan menyesuaikan dengan materi Anda untuk bisa mengeditnya. Itu kita masih mengedit halaman dulu atau menambah halaman. Setelah menu pasti langsung ke isi kan? Kalau ke isi, nah kita tambahin lagi new di sini di atas menu, dia tambahin di atas menu tadi lagi new section. Klik kanan di atas, klik kanan di tulisan menu yang abu-abunya lebih tebal, lebih hitam. New section.
Sudah? New section ini pasti otomatis kalau ada menu ada isi kan? Ya, berarti yang ini diisi dengan content 1. Jadi kan kita mau 2 menu tuh. Berarti di sini adalah content 1, isi pertama. Oke, till here. Are you still with me ya? Kemudian konten pertama kita isi 3 slide saja. Nanti isinya di menu itu ada 3 slide. New page. Kalau tadi saya katakan new section, di sini sekarang kita kliknya di atas halamannya. Di atas halamannya cari new page. Kemudian tambahin lagi karena akan ada 3 materi atau 3 slide di konten pertama. New page. Kemudian kontennya ada 2, kita tambahin lagi konten kedua, new section. Yang di atas tadi ada konten pertama, and then the second one, this is the konten kedua, content 2. Content 2. Berarti di sini adalah konten kedua, isinya ada 3 juga. Isinya akan ada 3 slide. Untuk menambahkan ini, bagi yang belum bisa mengikuti, tambahin klik kanan ada new page. Oke, till here. Bisa ikuti ya? Sebentar, oke. Yes, you're right ya. Satu konten isinya 3 slide. 3 slide itu, what I mean here, misalkan slide pertama adalah materinya, slide kedua dan ketiga nanti adalah latihannya, gitu ya. Jadi, atau mungkin slide pertama ada video, slide kedua ada materi, slide ketiga latihan. Jadi tiap materi, karena ini adalah pembelajarannya interaktif, mestinya ada istilah proses untuk dikliknya atau gamenya. Bahasa sederhana atau bahasa lebih enaknya mungkin ada gamenya, atau bahasa sekolahnya atau bahasa universitas ada exercise-nya untuk menjadikan program Anda interaktif. Oke, sampai di sini setelah konten, otomatis terakhir adalah siapa pembuatnya, biar eksis ya. New section, tambahin lagi new section di konten kedua di atas di konten kedua yang agak tebal itu tambahin new section. You ready? New section, terus tambahin ini supaya orang tahu ini pengembangnya siapa, maka tulisin developer. Developer itu adalah nama Anda nanti. Developer, kemudian ya udah, developer itu nama Anda atau ada membantu juga selain Anda, misalkan berdua atau sendirian, is up to you. Yang jelas di sini adalah nama Anda. Jadi sampai di sini untuk membuat page itu Anda sudah selesai, sudah sampai pada developer. Jadi ada berapa slide? How many slide? 9 ya. 9 itu dari start page ya. Kalau dari atas, kalau dari start page halaman awalnya banget sebenarnya 10 kita itu. Cuma yang pertama itu hanya untuk tampilan proses lewat aja ketika orang buka aplikasi Anda, maka langsung ke sana. Oke, sampai di sini itu selesai untuk membuat page. Sampai di sini? Is there any question? Tidak ada ya? Bisa ikutin, kecuali yang tidak bisa melihat live demonstration. Yes, Nadia gimana Nadia? Seperti game gimana? Ya, game itu isian nanti ada ngeklik gitu, bisa? Iya, ya ini tuh nanti kedepannya
selanjutnya tahapannya adalah membuat interaksi, diklik langsung muncul gitu ya. Diklik ya semacam game, tapi game sederhana lah. Nah, betul sekali, pertanyaan yang bagus. Jadi di program ini selama trial itu semua aplikasi lengkap. Tidak ada yang dikurangi walaupun trial. Cuma bedanya hanya berlaku 30 hari saja. Itu ya. Beda kalau program lain biasanya kalau yang premium lengkap, kalau yang nggak premium nggak lengkap. Kalau ini semuanya lengkap, tidak ada perbedaan antara yang trial dan yang beli. Perbedaannya dari masa penggunaannya saja, Mbak Nadia. That's very critical question. That's good. Gitu ya. Kita lanjut sekarang. Tadi tahapan pertama membuat halaman sudah selesai. Tahapan kedua kita akan memasukkan background terlebih dahulu. Ya, ada background, ada gambar. Start page itu Anda cari, silahkan. Start page sekarang halaman paling pertama. Insert image, bisa ikuti nggak? Insert image. Ya, kemudian cari gambar. Kalau saya sih sudah menyimpan gambar. Harapannya kemarin kan saya sudah meminta Anda menyimpan gambar dan materi. Yang pertama kan ini butuh buat background, kita simpan background atau nyari gambar-gambar untuk background. Kalau belum ada, seadanya dulu. Yang ada, yang Anda punya apa? Itu ya, nanti bisa diganti juga kok. Picture, where is background? Nah, ini ada background saya. Ini, this is my background. Sampai sini insert, ada image. Sorry, ini saya besarkan aja di sini backgroundnya. Kalau yang pertama itu masih insert image, tapi yang kedua background. Ini masih masukin gambar saja. Ini insert di atas, and then ada image. Image, klik. Kemudian cari gambar ya yang polos biasanya kalau background itu. Kalau tidak ada, bolehlah gambar yang kira-kira pantas sebagai background. Anda nggak punya gambar kecuali gambar diri Anda sendiri yang cantik kalau di kalau di Instagram. Oke. Whatever ya, apapun. What kind of pictures you can put here as a background. Tapi kalau saya background biasanya lebih polos. Yang polos saja, tapi tidak polos banget putih, enggak. Ya, yang pantas disebut background. Sudah sampai sini? Masih nyari ya, cari yang paling cantik. Yang ada apa dulu? Silahkan, nanti kan bisa diganti. Oke. Sel internetnya itu ya Pak, seperti itu. Sudah? Nggak usah lama-lama ya. Lanjut aja, karena kita masih banyak materinya harus selesai sampai masukin materi hari ini, targetnya. Nanti setelah itu, saya minta print screen, terus dikirim nanti ke penugasan. Print screennya saja. Tidak berat banget. Oke, sampai mana? Sampai sini sudah? Saya lanjut di start page. Start page itu sama ini ngisi background, tapi basicnya insert, background, kemudian ada extrude. Kalau tadi kan image, sekarang adalah background. Please insert background, ada extrude. Extrude sudah? Ya, supaya tidak bingung, maka gunakan background yang sama saja. Kedepannya Anda bisa ganti deh. Ini untuk pembelajaran supaya lebih cepat. Background yang sama. Ini saya menggunakan background yang sama kan? Kemudian extrude. Dan seperti ini. Yang ini langsung otomatis.
besar kalau yang tempat saya gitu. Background extrude, sebenarnya gini, extrude itu untuk satu, tapi kalau mau nambahin apply all, maka otomatis semuanya sudah. Kalau background ada mau sama, bisa nggak maksud saya? Tadi kan saya sudah ngisi extrude tuh, extrude background masukin. Ya, kemudian setelah saya masukin tadi seperti ini, klik open, maka muncul seperti ini. Setelah itu nanti saya apply to all pages, bukan all page lah, all pages, ada is-nya, all pages. Gitu. Kalau Anda backgroundnya mau sama, tapi kalau misalkan Pak saya mau nonton banget sih, nggak, saya tidak mau nonton banget karena pingin background tiap halaman berbeda, maka ini tambahin lagi extrude, ganti background lain. Ini tadi solusi kalau tidak ada background lain. Kalau ada, maka Anda bisa tambahin background lain. Contoh seperti ini, extrude saja. Jadi extrude means is one by one, masukin backgroundnya. Tapi kalau mau apply semua boleh. Tapi saya tambahin ini misalkan. Jadi pada dasarnya pada dasarnya semua background disamakan, tapi nanti ketika Anda ngedit itu mau ditambahin, misalkan di halaman developer saya ganti seperti yang Anda lihat di screen itu ya, yang live demo ini, mudah-mudahan masih bisa aktif. Extrude saya tambahin developernya, nggak mau gambarnya pingin yang lebih narsis, misalkan gambar Anda sendiri. Mana ya gambar saya? Ada narsis, saya cari gambar saya nggak punya gambar ternyata. Oh, gambar mana ya? Nah, misalkan gambar saya ya, besar sekali, tapi jelek sih. Jadi lebar banget. Jangan itu. Kita cari gambar Unimus, misalnya, narsis juga ini ya. Unimus, contoh developer saya kasih gambar Unimus, kan bisa. Jadi secara dasar, gambar dasarnya atau background dasarnya adalah warna biru. Kemudian di akhir nanti Anda tambahin gambar yang ya lebih narsis, karena itu kan ada nama anyar di sana. Biar sekaligus memperkenalkan statusnya, misalkan it's okay. Atau Anda mau gambar apalah, pemandangan atau tempat yang pernah Anda kunjungi dan itu bagi Anda sangat luar biasa, bahkan bisa masukkan juga. Oke, right, saya lihat. Masukin background sudah selesai? Oke, that's very good. Background sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke materi. Jadi setelah punya background, so the next step adalah memasukkan materinya. Pertama, di sini di halaman awal jangan lupa memasukkan nama, ya, nama pengarang sama apapun yang akan Anda kenalkan di awal. Contoh, Anda ikuti saya. Anda ketik nama Anda sendiri, Dodi Mulyadi. Ini aja ya, Dodi Mulyadi. Ini bisa Anda edit, Dodi Mulyadi seperti ini. Kemudian belakangnya juga bisa Anda tebalkan. Ini dibuat putih deh kalau ini. Kemudian bisa Anda ganti juga kalau mau ganti huruf, apapun hurufnya Anda mau. Jadi di sini bisa ganti semuanya ya, silahkan masukin nama, ganti fontnya, terserah Anda, it's up to you yang menurut Anda bagus. Insert text, bikin teks loh. Yang lain buffering nggak? Nggak, oke. Berarti insert text. Ada horizontal text. Horizontal text. Kemudian nanti muncul seperti ini. Tulisin nama. Ini nanti ada di halaman pertama. Ganti nama Anda. Nama Anda apa? Marion Jola, apa? Setelah Anda lah.
Ganti bentuk tulisan, blok dulu, adek, nanti muncul. Yes. Itu ya, you're welcome. Sorry. Ini saya simpan di bawah. Kemudian, oh ini geser. Kemudian setelah Dodi, depannya kita kasih apa ya? Kasih misalkan, nanti karena saya mau narsis, saya kasih foto saya aja. Anda juga boleh kasih fotonya. Seperti ini. Kalau Anda tidak mau, terserah. Jadi ya, jadi Anda boleh ngedit apapun di sini. Boleh tambahin foto atau tambahin gambar lain. Logo misalkan saya kasih logo juga. Jadi di sini wilayah Anda untuk ngisi ini, karena ini akan muncul ketika orang ngeklik program Anda. Set apa ya, restricting logo. Sama dengan tadi, insert image aja, Mbak. Insert image, ada nggak? Insert image, masukin misalnya. Look. Wah, besar sekali. Bisa, Dek. Seperti inilah ya. Lanjut kita. Itu halaman pertama. Halaman pertama diisi terkaitan dengan identitas, logo, sama materi biasanya. Tambahin materi. Materinya akan Anda ajarkan adalah tentang apa ya? Anda punya materi sendiri kan? Misalkan di sini adjective. And adjective and verb. Contoh ya, contoh. You may modify by yourself terkait dengan materi Anda. Materinya apa kemarin? Ada ayam ya, suasananya ini apa, adem banget gitu. Yang ada ayam di rumahnya siapa ya? Yes. Gimana? Ulangi lagi. Ya. Oh, di PowerPoint. Oh, enggak ada perbedaan, cuma nama aja. Anda mau dinamain apa ini? Itu cuma untuk nama saja. Kalau start page yang atas nggak bisa diedit. Cuma untuk yang bawah itu bisa diganti namanya, terserah Anda. Kalau saya kan karena itu halaman paling depan, maka saya namahin start page. Coba kalau yang di PowerPoint apa? Opening. Oke, Anda mau opening? Boleh. Jadi ini boleh diganti juga opening gitu ya. Jadi sebenarnya ini wilayah Anda mau opening atau mau start page. Oke, saya ganti opening biar yang tadi yang bingung gara-gara PowerPoint-nya opening, kita opening. Oke. Oke, that's good suggestion ya. Get good comment. Kemudian adjektif sudah. Materi saya adjektif, Anda materinya apa saya nggak tahu. Sesuaikan. Saya masukkan di sini. Aneh mungkin karena orangnya aneh. Kenapa, Dek?
Iya, iya, iya. Di sini klik kanan yang apa dulu ya? Background yang awal diklik kanan. Kemudian bring back, send back, apa send to back. Ada nggak dek? Dek sudah? Send to back coba. Masuk nggak? Bisa dek? Loh, enggak, harus selesai juga urusan Anda, jangan sampai punya masalah. Ada nggak? Bring, enggak, kalau background Anda menutupi berarti bring backward. Bring backward ada nggak? Nggak ada ya, adanya send backward mungkin. Ya di sinilah aturannya. Nah, kalau pengen Anda ganti yang developer kan, maka ini insert background extrude sudah. Oke, caranya kalau gitu caranya yang pertama itu di delete dulu berarti. Contoh, delete ya. Seperti ini. Coba sekarang masukin lagi. Kemudian masukin yang terakhir. Mana tadi saya gambar Unimusnya mana ya? Apa itu? Ya, nanti coba konsultasi ini ya, konsultasi menggunakan apa namanya? Menggunakan ini bisa biar saya lihat juga nanti. Menggunakan apa kemarin yang saya share kepada Anda itu lupa saya. Video yang bisa mengoperasikan itu loh. Oh, TeamViewer. Kalau nanti masih ada bermasalah masih bisa TeamViewer deh ya. Ini saya TeamViewer. Jadi nanti saya bisa operasiin laptop Anda. Selanjutnya materi kedua, bagian kedua atau bagian opening yang tadi tulisan start page, kita isi sama dengan di atas, cuma di sini isi lebih besar gitu ya namanya, adjective and sama dengan yang tadi ya, adjective and verb. Bedanya kalau yang start page itu hanya sekilas, kalau yang opening ini akan muncul pertama kali. Ini kita munculin adjective and verb. Kemudian besar. Adjective and verb. Anda semua kan koneksi internet tuh. Cari gambar terkait dengan adjective and verb, gambar yang cocok. Gitu ya, silahkan. Selain Anda nulis ini, cari gambar, kita masukkan gambar di sini. Kemarin gambarnya cari di prefix terlebih dahulu, karena itu tidak akan bermasalah. Prefix tahu ya? Yang semester 4, prefix tahu ya? Ya, silahkan cari adjective and adverb. Ada nggak yang nyambung gambarnya? Terus masukkan ke sana. Kalau desain itu memang kadang-kadang kita keenakan untuk membuat cantik, membuat ini. Nah, itu jangan terlalu lama-lama dulu. Yang penting jadi dulu, nanti ngedit dan mempercantiknya di akhir. Oh, saya juga nggak ada yang pas ya tulisannya lah. Susah banget. Ya. Tadi bagi yang misalkan ingin ada backgroundnya, maka pilih yang ini, background opacity.
ini bisa terganti. Adjective and adverb. Kemudian jangan lupa cari gambar di prefix. Saya lagi nyari juga ini. Prefix, adjective, adjective dari gambar di prefix. So saya sudah menemukan. Copy image and then bikin lagi di program. Oh sorry, program sini nggak bisa copy image. Insert image, tidak bisa paste, berarti disimpan dulu gambarnya. Saya memilih yang fast and slow. Saya menemukan juga di prefix ya, fast and slow. Kemudian diklik fast and slow-nya. Kemudian klik kanan di gambar. Kemudian ada save as, ada nggak? Klik kanan di gambarnya ada save as. Ada? Save as saya simpan di picture. Di dokumen picture, di C, kemudian simpan di picture. Kemudian cara gambar terkait verb, karena kita akan belajar dua, ada verb, ada adjective. Kemudian verb. Anda materinya sesuaikan. Saya tidak tahu Anda itu materinya apa, atau mau sama dengan saya juga boleh. Yang jelas saya ganti adverb deh, karena verbnya terlalu luas banget di sini. Adverb. Kenapa? Oh gitu ya. Nanti saya kasih videonya yang ini ya. Ini kan saya lagi buat videonya juga, nanti bisa di-share. Piano ya. Ya, berarti sambil mudah-mudahan tetap bisa nanti bisa ikutin dengan video ini. Ini juga ya, kadang-kadang gini lah kalau internet itu. Samping. Ya, sambil tanya boleh. Sambil saya nyari gambar adverb nih. Silakan. Kalau new section nanti hanya bisa pindah kalau ada klik tombol pindah. Kalau new page itu bisa dipindah dengan digeser. Geser seperti di HP itu, digeser ke kanan ke kiri gitu ya. Bedanya itu. Kalau sudah section itu tidak bisa digeser. Jadi digeser dipakai tangan itu. Jari digeser ke kanan atau ke kiri itu bisa, itu namanya new page. Kalau new section itu hanya bisa kalau ada tombol mengarah ke sana atau link ke sana. Itu ya, Mbak. Do I answer your question, Mbak? Saya? Yang yes. Hah? Gimana? Saya kan deh. Ya, tadi ada ya. Internetnya masih connect tuh. Masih ada yang dengerin saya kan?
Everyone? Coba dimasukin gambar terkait dengan materi Anda. Itu aja deh intinya. Dimasukkan gambar terkait dengan materi Anda. Ya, ini saya masukin gambar. Dah, gambarnya malah hilang juga ini. Nggak bisa dilihat ini. Sementara saya juga gambarnya memang masih PR. Contoh aja, tak masukkan gambar yang saya temu aja deh, seperti ini. Adjective and adverb. Materi Anda apa? Terserah Anda. Ya, saya ganti adverb di sini biar agak nyambung. Adverb. Oke, setelah itu, yes. Gimana, Mbak? Gimana? Oh, background itu insert background extrude. Is it clear? Background insert background extrude. Ya, nanti saya kirimkan deh videonya yang masih ketinggalan ya. Intinya gitu. Kemudian cari icon setelah adjective ini kan opening tuh. Ada icon masuk, tulisan icon masuk. Sementara tak cari icon masuknya, aset. Cari aset. Kemarin saya sempat share aset ya pada Anda. Aset, kemudian cari gambar image, gambar masuk. Contoh menggunakan tombol ini aja deh. Nah, ini adalah klik untuk masuk ke materi. Ini adalah icon untuk masuk ke materi. Contoh seperti ini, tapi gambar ini it is very flexible. You can choose what kind of icon yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah masuk ke dalam materi. Bisa sampai sini? Halo? Ini icon. Kemudian cara apa? Ini caranya masukin ini aja, masukin image. Ya, betul sekali. Jadi judulnya itu materi yang Anda buat, yang sudah siap. Kan ini contoh saya di sini. Tadi masih ada yang bingung ya. Saya nyari bottom untuk bisa masuk dalam materi home.
ke dalam materi apa namanya menu. Saya tadi bottomnya karena yang ada ini cuma ini, maka saya masuk ke sini home. Nah ini saya menggunakan bottom aja deh biar nanti bisa diklik. Saya ulangi lagi ya, insert bottom, kemudian cari gambar ini, simpan di sini. Nama gambar di mana? Bottom, cari gambar, karena icon ini yang Anda punya apa sih gitu ya, karena saya nggak paham juga yang Anda miliki. Kalau ada gambar-gambar yang mirip dengan tulisan misalkan masuk gitu ya, insert atau sign in atau apalah, itu bisa masuk, bisa dipilih. Karena adanya seperti ini, misalkan ini gambar Apollo seperti ini, untuk masuk ke dalam materi saya milih yang ini, open, nanti jadinya seperti ini. Bisa? Diulang ya, insert, ini klik insert, bottom. Anda milih gambarnya biasanya yang kecil kalau bottom itu. Anda milihnya yang besar mungkin ya. Di tempat saya ada gambar ini, saya klik ini, open, seperti ini. Bisa? Oh ya, gambar-gambarnya di prefix juga ada sih, icon. Coba dibuka prefixnya. Yang pertama, jadi masuk di menu, kemudian tulis adjectives. Pertama itu adjective, and then the second, ini kita desain dulu deh, dibuat lebih menarik tulisannya. Adjectives like this, okay, is it visible? Is it clear? Jelas ya? Adjective, tambahin background opacity here like this biar warnanya putih, kemudian kecilkan. Setelah itu copy and control C and then control V. Ada dua kan? And then the second one, the next materials, the next topic is adverb. Yang mana yang diulangi? Adjective kan, gini kan. Ini kita desain dulu. Setelah itu digandakannya. Mungkin Anda sering kena ini ya. Gandakan, ada kontrol ini muncul, Ctrl C. Kalau saya kan pakai keyboard lebih cepat, Ctrl C. Kemudian setelah itu adalah Ctrl V. Is it clear? PowerPoint apa namanya? Live-nya? Live demo saya jelas ya? Copy, terus setelah itu Ctrl V di sini. Ada dua kan? And then after that di sini ganti menggunakan materi kedua atau the second topic, adverb. Like this. Is it clear everyone? Silahkan yang masih oke, yang clear. Oke, alhamdulillah. Yes, Nadia, what kind of question? Oh iya, semuanya itu tombol tadi itu diklik, nanti masuk ke sesuai dengan yang kita linkkan. Diklik, tombolnya juga nanti ada kelihatan bergetar, gitu ya, Mbak ya. Jadi tombol iya. Oh, settingannya kan nanti ada settingan terakhir namanya interaction ya. Jadi membuat gambar-gambar tersebut jadi hidup. Jadi kalau di PowerPoint tuh kayak gitu.
kita fokus pada materinya, pada desainnya, belum pada interaksi atau klik-kliknya itu belum. Sementara ini yang penting isinya dulu, kita fokus pada konten. Oh ya, nanti bisa kutak-atik sendiri boleh. Cuma kalau ikuti tahapannya, sekarang kita ngisi kontennya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita fokus pada desain interaksi atau desain Android application-nya itu yang biar kelihatan kalau diklik itu nyambung. Kita sekarang isikan materi yang sudah Anda siapkan ke dalam 9 slide ini, yang isinya akan menyesuaikan based on your materials yang you have prepared in last week gitu ya. Hari ini fokus pada menuangkan materi yang sudah Anda siapkan kemarin ke sini. Yang pertama adjective, yang kedua adverb. Sudah sampai sini? Yes. Boleh. Materinya describing about person itu kan description ya. Clear? Nah, description itu kira-kira ada berapa materi? Apakah mungkin mulai dari linguistic features, example, and then pikiran saya itu mungkin ada example atau generic structures, linguistic features-nya itu dibagi jadi 3 berarti. Atau mungkin ada exercise. Oke, saya lupa. Saya jadi ingat gara-gara Anda nih. Ada exercise juga, adjective. Tapi exercise nanti masuk ke dalam aja deh. Jadi adjective isi exercise. Tapi kalau Anda fokusnya satu materi, maka di menu ini harus dibagi lagi. Kalau Anda description, di menu ini adalah example, kemudian generic structures, linguistic features, sama exercise. Jadi di menu itu harus berisi daftar menu ya, daftar topik. Kalau materi Anda cuma satu. Gitu ya Mbak ya. Clear? Nah ini sementara tulisan dulu, kemudian nanti cari gambar yang berkaitan dengan topik tersebut, dengan topik yang Anda gunakan. Kalau saya adjektif nanti jadi gambar adjektif, di sini gambar. Oke, setelah itu kita masuk ke konten. Kontennya yang pertama adalah materinya. Kalau ada video boleh. Yang pertama adalah contoh videonya. Yang kedua adalah materinya. Yang ketiga exercise. Exercise-nya kalau adjektif mungkin kalimat gitu ya. Tapi kalau description misalnya seperti Mbak Nadia ini, exercise-nya juga bisa kalau deskriptif itu mungkin membaca di bawahnya ada pertanyaan terkait dengan bacaan tersebut ya Mbak ya. Oke, bagaimana rambutnya dia, what color of, seperti itulah untuk deskriptif gitu ya. Kemudian Anda buatlah pilihan sebelah kanannya, silahkan diisikan kontennya, ditulis dulu. Yang pertama kalau ada video berarti video, yang kedua materi, and then the last one adalah bentuk latihannya. Kalau itu grammar, latihannya cukup dalam bentuk kalimat-kalimat gitu ya. Kalau itu reading berarti ada short answer question seperti itu, atau mungkin multiple choice. Apalagi materinya, kira-kira yang masih bingung materi tentang apa? Karena tugas Anda sekarang memasukkan materi di sini. Anda bayangkan kalau ini ngisinya seperti ngisi di PowerPoint terlebih dahulu. Is there any question, everyone? Halo? Yes. Siapa yang bertanya? Silakan. Ya, what's your name? Oh, Ca, silakan Ca. Oh ya. Coba dulu dibuka PPT-nya. Jadi saya cobain deh yang di PPT.
Kemudian diklik di blok, apakah bisa langsung masuk ke Smart App atau tidak. Yang di PowerPoint ini kalau di bloknya seperti itu nggak bisa. Coba kalau di bloknya per kalimat atau per katanya. Klik. Ya, caranya sama insert text Mbak Ocha dan yang lainnya. Kalau materi Anda sudah ada di PowerPoint ya, insert text, kemudian diisi aja, diisi terus paste di sini, paste ya, di sini, nanti akan muncul. Gimana? Bisa diikuti? Jadi ada insert text, kemudian masukin materinya. Contoh seperti ini, materinya sini. Ini saya hasil ngopi dari PowerPoint.